Nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus berikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Sang Kaisar Lautan Marshal D. Teach benar-benar telah membuktikan kepada kita semua bahwa untuk mencapai puncak kekuasaannya saat ini bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul, setelah insiden God Valley diperlihatkan di beberapa chapter lalu, seolah menjadi sebuah bukti. Meskipun ketika itu Kurohige adalah korban dalam insiden God Valley, tetapi dia membuktikan dari seorang bocah yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, saat ini mampu menjadi seorang kaisar lautan yang sangat berpengaruh besar pada dunia One Piece. Nah, apabila kita perhatikan lagi, setelah insiden God Valley, Kurohige benar-benar paham betul apa yang harus dia lakukan sebagai seorang keturunan klan Davi. Ya, semua langkahnya dimulai dari bersembunyi di balik bayang-bayang kuat kelompok bajak laut Shirohige demi sebuah tujuan, yaitu menemukan buah iblis Yami Yami no Mi. Kurohige paham satu-satunya langkah yang sangat efektif agar dia cepat menemukan buah iblis ini adalah bergabung dengan kelompok bajak laut yang kuat. Itu sebabnya, setelah Touch mendapatkan buah iblis Yami Yami no Mi, Kurohige pun tidak segan untuk menghabisi nyawa temannya sendiri. Bahkan hal ini pun menjadi penyebab utama konflik antara Ace dan juga Kurohige, di mana setelah mengalahkan Ace dan Kurohige melihat ada sebuah kesempatan, tanpa pikir panjang lebar lagi, Kurohige langsung mengutus Laffy untuk melakukan sebuah negosiasi dengan pemerintah dunia agar dirinya bisa menjadi seorang Shichibukai dan menyerahkan Ace kepada pihak Angkatan Laut. Jelas pihak Angkatan Laut yang menganggap Ace memiliki reputasi dan menjadi ancaman bagi pihak Angkatan Laut pun langsung menerima tawaran tersebut. Namun sayangnya, langkah yang diambil oleh pihak pemerintah dunia dan Sengoku sebagai seorang admiral ketika itu pun berdampak sangat besar bagi Kurohige. Ya, dengan status barunya sebagai seorang Shichibukai, Kurohige langsung memanfaatkan kekacauan yang saat itu terjadi di penjara bawah laut Impel Down untuk merekrut anggota baru di kelompok bajak lautnya. Bahkan setelah mendapatkan anggota baru di kelompok bajak lautnya, Kurohige pun langsung datang ke pertempuran Marineford yang seolah-olah ketika itu membantu pihak Angkatan Laut untuk melawan kelompok bajak laut Shirohige dan juga aliansinya. Padahal tujuan Kurohige saat itu adalah untuk mengambil kekuatan buah iblis Gura Gura no Mi yang dimiliki oleh Shirohige. Jelas sampai di sini saja, membuktikan bahwa semua yang dilakukan oleh Kurohige ini seolah memiliki manfaat yang berlapis yang akan membawanya ke tahap berikutnya dari strategi besarnya tersebut. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah, dari semua langkah dan strategi besar yang telah dilakukan oleh Kurohige dan kelompok bajak lautnya saat ini, sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama Kurohige? Apakah Kurohige ini ingin mewujudkan tekad dari ayahnya, yaitu menjadi raja dunia? Atau ada hal lainnya yang jauh lebih besar dari hal itu? Di mana hal ini berkaitan dengan insiden God Valley yang membuat Kurohige harus kehilangan keluarganya? Yap, menurut Mimin, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Karena setelah kita melihat insiden God Valley, tujuan akhir Kurohige mungkin bukan lagi soal kekuasaan atau wilayah, melainkan balas dendam kepada para Tenryubito. Nah, para Tenryubito ini bisa dibilang orang yang paling bertanggung jawab atas pembantaian massal dan penderitaan yang dialami oleh Kurohige. Jika benar Kurohige akan menghabisi dan membantai semua Tenryubito demi membalaskan dendam atas kematian ayah dan ibunya, lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh Kurohige saat ini untuk bisa mewujudkan tujuan utamanya tersebut? Oke, untuk menjawab hal ini, pertama yang harus kita garis bawahi di sini adalah Kurohige ini memiliki kekuatan buah iblis yang sangat overpower. Ya, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi tipe Logia ini berbeda dengan kekuatan buah iblis Logia pada umumnya. Kekuatan kegelapan yang dihasilkan dari buah iblis ini membuat Kurohige mampu menetralkan kekuatan buah iblis lawannya.
Itu sebabnya, seperti yang Mimin katakan tadi, kemampuan semacam ini sangatlah overpower dalam dunia One Piece. Nah, menariknya, jika Kurohige akan mewujudkan tujuan utamanya untuk membalaskan dendamnya, maka Kurohige ini harus melawan pemerintah dunia. Dimana seperti yang kita tahu juga, petinggi pemerintah dunia semuanya adalah pengguna kekuatan buah iblis, mulai dari kesatria suci, para Gorosei, dan juga sang penguasa tahta kosong yaitu Im Sama. Bahkan yang lebih gilanya lagi, mereka semua ini memiliki kekuatan keabadian, di mana mau dilukai dengan cara apapun, mereka semua akan terus pulih kembali dan beregenerasi. Nah, meskipun Chopper Gaban telah menjelaskan bahwa counter alami dari kekuatan regenerasi adalah kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi, namun nyatanya ketika Chopper Gaban berhadapan dengan Sommer dan berhasil membuat lengan Sommer terpotong, tetapi Sommer mampu pulih kembali meskipun efek pemulihannya tidak terlalu cepat. Jadi, bagaimana jika selain kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi, kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi juga bisa menjadi salah satu kunci penting untuk mengcounter kekuatan keabadian tersebut. Sehingga ketika nantinya Kurohige berhadapan dengan petinggi pemerintah dunia, Kurohige telah mengetahui cara yang paling efektif untuk benar-benar menyakiti mereka. Setelah itu poin yang kedua, yaitu Ancient Weapon atau senjata kuno. Ya, Kurohige benar-benar telah menyusun rencananya dengan sangat matang sebelum mereka melakukan pergerakan besar yang akan segera mengubah dunia One Piece. Seperti yang kita tahu ya bosku, setelah Karibo memberitahu informasi tentang keberadaan dua senjata kuno yaitu Poseidon dan juga Pluton, tentunya hal ini pun akan membuat Kurohige sangat tertarik. Dan pastinya Kurohige paham jika senjata kuno ini akan menjadi kekuatan tambahan untuk memuluskan aksi balas dendamnya kepada para Tenryubito. Sehingga hanya tinggal masalah waktu saja bagi Kurohige untuk segera mendapatkan senjata kuno tersebut dan mencari momen yang sangat pas untuk melancarkan aksinya. Nah, seperti yang kita tahu juga, bahwa saat ini di Tanah Suci Merijoa telah terjadi kekacauan besar yang diakibatkan oleh organisasi Revolutionary Army. Bahkan hal ini pun sampai membuat Im Sama turun tangan langsung mencari kekuatan tambahan dengan cara datang ke negeri Elbaf dan membuat para raksasa menjadi pasukan iblisnya. Nah, maka dari itu Kurohige yang dikenal sangat licik dan selalu memanfaatkan momen untuk mendapatkan sebuah keuntungan bagi kelompok bajak lautnya, pastinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Yap, seperti yang diperlihatkan di beberapa chapter sebelumnya, memang salah satu anggota kelompok bajak laut Kurohige yaitu Laffy telah diperlihatkan sedang mengawasi pergerakan dari organisasi Revolutionary Army. Namun sayangnya ketika itu kita belum mengetahui pasti apa yang akan dilakukan oleh Laffy di Tanah Suci Merijoa. Tetapi yang jelas, ketika itu Kurohige dengan sangat tegas memerintahkan Laffy untuk tetap fokus pada misinya terlebih dahulu, di mana misinya tersebut berkaitan dengan pergerakan yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige ke Tanah Suci Merijoa. Nah, sampai di sini apa kalian semua bisa membayangkan bagaimana ekspresi Kurohige ketika dirinya melihat para Tenryubito yang menjadi dalang terjadinya insiden God Valley? Pastinya Kurohige akan sangat kesal dan sangat marah, karena tidak mengherankan amarah Kurohige ini memang tidak bisa dibendung lagi. Apalagi sejak lama Kurohige ini memang telah menargetkan mereka sebagai musuh pribadi yang harus segera dimusnahkan. Maka dari itu, setelah tiba di Tanah Suci Merijoa, Kurohige akan segera membantai dan menghabisi para Tenryubito. Perlu diingat ya bosku, Kurohige ini bukanlah karakter yang memiliki belas kasihan layaknya Luffy. Jelas pembantaiannya akan dilakukan oleh Kurohige nantinya pasti jauh lebih kejam, dan hal ini pun akan membuat Kurohige sangat puas. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang balas dendam Kurohige kepada para Tenryubito karena insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.